Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Anak-anakku yang sangat saya cintai dan saya banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya mengikuti Matsama masa ta'aruf siswa Madrasah Alia Al-Ma'arif Singosari tahun 2020-2021. Tetap semangat ya. Ayo kita wajib tetap semangat ya, meskipun kita belajarnya dari rumah, daring. Oke, untuk materi terakhir dari Matsama pada hari Rabu ini adalah penguatan dan pengenalan tata tertib dan tata krama siswa Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Singosari. Ya, yang pertama saya kenalkan tim tata tertib Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Singosari. Yang pertama koordinatornya adalah Bapak Indra Nurdianto SPD. Untuk lebih dekat dan lebih kenal, bisa kalian buka di buku pedoman. Di situ juga tertera alamat, kemudian fotonya bapaknya. Nah, kan tidak seperti tata tertib atau tatib-tatib yang lain biasanya sangar ya. Ingat ya, di tata tertib itu, tatib itu sifatnya adalah menyelamatkan, mengembangkan dan memberdayakan fitrah manusia. Ingat ya, apa itu? Dari apa? Yaitu visi Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Singosari. Jadi di sini tata tertib ini sifatnya adalah menyelamatkan fitrah kalian. Jadi nggak usah takut dengan teman-teman atau bapak ibu guru tim tatib. Yang kedua adalah Bapak Ahmadi Fathul Wahab LC. Kemudian yang ketiga Bapak Ahmad Rofiki SPD. Keempat Bapak Diki Dharma Andrivian SPD. Kelima Bapak Muhammad Alfan Nur Rofi SPD. Keenam Bapak Muhammad Fathullah SR atau Sarjana Olahraga. Kemudian Bu Hima Mufidah SSMPD, Bu Evi Desiana SSMPD, dan yang terakhir adalah Bu Anggirda Permata Indonesia SPD. Tim tatib di sini memang dari karakter madrasah ini ada 9 orang yang mudah-mudahan ini menjadi ciri khas penyelamat wali songo. Nah, tetapi wali ini di sini diartikan sebagai wali kalian, bapak ibu kalian, kekasih kalian, atau orang-orang dekat kalian yang sayang sekali dengan anak-anaknya, siswa-siswi, agar semakin hari menjadi siswa Madrasah Aliyah yang sae. Kemudian kita lanjutkan tata tertib siswa Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Singosari itu, apakah kalian sudah tahu? Kemudian mengapa tata tertib itu penting? Untuk siapa? Kapan dilaksanakannya? Mari kita ikuti lanjutannya. Nah, di sini ada peta konsep. Tata tertib siswa berfungsi untuk mengatur ketertiban siswa dalam mengikuti proses pembelajaran guna mencapai mutu pembelajaran yang optimal. Pertama yang perlu ditertibkan, yang perlu dikawal dan diselamatkan itu adalah perilaku. Kemudian yang kedua juga kerajinan, kemudian kerapian, dan terakhir yang keempat adalah kebersihan. 4 hal inilah yang selalu dikawal dan perhatikan oleh Bapak Ibu tatib agar kalian menjadi anak-anak yang selamat fitrahnya, kemudian bisa dikembangkan secara optimal
dan mudah-mudahan ketika nanti lulus menjadi anak-anak yang diberdayakan atau bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Itu adalah intinya, selaras dengan visi madrasah kita. Berikutnya, agar memudahkan memahami tata tertib dan tata krama siswa, maka di sini dibagi menjadi beberapa pasal. Yang pertama adalah pasal mengenai pakaian madrasah. Tentunya sebagai thalibul ilm atau siswa yang mencari ilmu, maka untuk menghormati dan memuliakan ilmu sendiri, maka pakaian itu juga perlu diperhatikan. Seperti dalam gambar itu, kalau menggunakan celana pensil ini kurang tepat sebagai siswa, atau ya sangat ketat bahannya dengan bahan yang tidak sama dengan kain yang telah disediakan saat mendapatkan pendaftaran daftar ulang PPDB. Atau bagian perempuan tidak sesuai dengan gambar, banyak lipatan-lipatan, ini juga tidak diperkenankan. Atau terlalu pendek, maka wajib bagi siswi untuk mengikuti sesuai dengan gambar, terutama juga bajunya tidak boleh terlalu tinggi. Nah, jadi pakaiannya yang bawah, baju yang bagian bawah itu juga potongannya harus menutupi bagian belakang atau pantat. Kemudian atau terlalu lebar, ini juga tidak disarankan di madrasah kita karena akan menyulitkan ketika aktivitas belajar. Selanjutnya ini juga terlalu kekecilan, mungkin miliknya adiknya ini ya. Atau terbuka, terlihat aurat rambutnya bagian perempuan, tidak mengenakan ikat. Coba diperhatikan di gambar saat yang kita berikan saat PPDB itu, jadi gambarnya tidak boleh memperlihatkan rambutnya, harus memakai ikat. Kemudian inilah contoh yang pernah ada di gambar yang kalian dapat peroleh ketika daftar ulang. Ini yang benar bagi siswa putra maupun siswi putri. Kemudian putih abu-abu, kemudian coklat pramuka, dan olahraga. Perlu diperhatikan untuk olahraga, kerudung ini menggunakan kerudung yang persis seperti yang di foto. Tidak boleh menggunakan jilbab atau rasun, karena ketika olahraga agar lebih nyaman ketika dikenakan. Kemudian yang putra juga mengenakan hasduk dan sabuk. Selanjutnya adalah pasal kedua mengenai rambut, kuku, tato, make up, dan tindik. Ini sama sekali tidak diperkenankan. Perilaku siswa madrasah Alia Al-Ma'arif Singosari sangat-sangat tidak diperkenankan. Rambutnya seperti di gambar ini terlalu panjang, tidak boleh. Yang samping habis, kemudian atasnya panjang, atau panjang sebelah, atau bahkan brewokan. Ini juga nggak boleh ya anak-anakku ya. Bertindik juga sama, tidak diperkenankan. Atau dibuat model-model seperti diseset atau istilahnya, ini nggak boleh. Ini nggak tahu kenapa ini kok bisa berdiri, mungkin kesetrum ini. Ini juga anak-anakku sekalian, tidak diperkenankan rambut seperti ini. Selanjutnya adalah kuku diwarna-warni, juga sangat-sangat tidak disarankan. Atau tato dimanapun berada, baik itu di lengan, di tangan, di jari, di jari dan sebagainya, ini sangat-sangat tidak diperkenankan. Kemudian make up yang berlebihan. Make up untuk
menjaga kelembapan kulit ini masih diperbolehkan untuk agar mungkin kulitnya yang sensitif dan sebagainya masih boleh, tetapi bukan kemudian di model-model diwarna-warni dengan make up berlebihan. Ini sangat-sangat tidak diperkenankan. Memakai lipstick, kemudian eyeshadow dan sebagainya tidak diperkenankan bagi siswi putri. Ya, seperti ini berlebihan, tidak boleh. Tindik juga tidak diperkenankan, rambutnya juga panjang. Selanjutnya adalah pasal 3. Selama KBM berlangsung, saat mengikuti KBM nanti ketika sudah normal, kalian berada di madrasah, maka jam masuk madrasah dimulai pukul 6.45 atau jam 7 kurang seperempat. Bagi yang dari rumah, maka berangkat yang lebih pagi maupun yang di pondok juga begitu. Disarankan agar segera berangkat kalau selesai mengaji, persiapan, sarapan, dan kemudian berangkat agar tidak terkunci gerbang. Terlambat lebih dari 10 menit, siswa harus lapor kepada guru piket untuk meminta surat izin masuk kelas. Setelah membaca Al-Quran, istighfar, dan rotibul hatab, nanti ada sanksi yang sifatnya sanksinya adalah mendidik dengan kalian membaca istighfar, membaca Al-Quran agar menambah pahala. Selama KBM berlangsung juga diharap tenang dan tetap berada di dalam kelas saat pergantian jam pelajaran. Tidak boleh terlalu ramai. Berada di lingkungan madrasah pada waktu istirahat, tidak diperkenankan keluar dari gerbang kecuali ada keperluan dan izin kepada guru piket atau ke Bapak Satpam. Siswa harus langsung meninggalkan madrasah aliyah menuju ke rumah atau ponpes masing-masing setelah KBM berakhir. Ini artinya anak-anak selesai KBM jam 14.15 atau jam 14 seperempat, maka tidak diperkenankan belok-belok kemana ke sini. Nanti ketika orang tua mencari atau pondok juga sudah masuk, sudah mulai mau madrasah diniyah dan kegiatan pesantren, maka agar tidak terlambat. Salah jika ada siswa duduk-duduk atau nongkrong di tepian jalan atau di tempat-tempat tertentu, di area parkir atau di luar area sekolah sewaktu KBM sekolah atau pulang sekolah. Tidak diperkenankan nongkrong di warung dan sebagainya. Berikutnya adalah pasal keempat mengenai kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Sekali lagi, semata-mata pasal-pasal ini dibuat agar kalian senantiasa mendapatkan ridho, naungan. Orang yang thalibul ilmu ini adalah selalu diikuti oleh malaikat yang baik, sehingga niatan untuk mencari ilmu senantiasa dijaga oleh Allah dan dapat istiqomah. Hatinya juga tenang dan ilmu-ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Apabila ada kesulitan akan mendapatkan bantuan atau ma'unah atau pertolongan dari Allah dengan menjaga kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Setiap tim piket kelas yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari mengambil dan mengembalikan presensi kehadiran siswa. Ketua kelas bisa mengkoordinir tim piket kelas, melaporkan kepada guru piket tentang tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas, misalnya coret-coret, berbuat gaduh, ramai, atau merusak sarana dan prasarana yang ada di kelas. Ini sangat tidak diperkenankan. Kemudian setiap siswa membiasakan diri untuk menjaga kebersihan ruang kelas, kamar kecil, toilet, halaman madrasah, kebun madrasah, dan lingkungan madrasah. Karena kita tahu bahwa an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman, atau at-tahuru syatrul iman. Barang siapa yang menjaga kebersihan atau kesucian, tentunya imannya akan semakin sempurna. Khusus untuk siswi, dilarang membuang sampah pembalut di lubang pembuangan atau WC di toilet, kamar mandi, madrasah. Setiap siswa membiasakan diri agar membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Tempat sampah sudah disediakan di depan kelas. Kemudian juga sudah disediakan cuci tangan agar senantiasa bersih dan bebas dari virus.
Setiap siswa membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan madrasah dan luar madrasah yang berlangsung secara bersama-sama. Tentunya karena masih dalam suasana COVID-19 ini, kita masih terapkan protokol kesehatan dengan budaya antri, jaga jarak atau social distancing agar kalian sudah terbiasa hidup bersih dan tidak terlalu berkumpul secara berlebihan. Setiap siswa harus menyelesaikan tugas yang diberikan madrasah sesuai ketentuan yang ditetapkan. Berikutnya adalah pasal 5 sopan santun pergaulan. Tentunya Bapak Ibu kalian yang ada di rumah berharap kalian atau anak-anakku sekalian ketika lulus nantinya menjadi anak-anak yang sopan, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, maka dibiasakan sopan santun pergaulan ketika saat di madrasah. Semua siswa wajib hukumnya mengucapkan salam kepada kepala madrasah, guru, pegawai madrasah, dan teman ketika baru bertemu pada waktu pagi atau siang hari. Ketika baru bertemu, sebaiknya memang ifsya'us salam, mengucapkan salam. Menghormati ide, pemikiran, dan pendapat hak cipta orang lain dan hak milik teman serta warga madrasah. Bahasa kita mungkin tasamuh atau toleransi, menghormati satu sama lain. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih, minta tolong, dan minta maaf. Setiap selesai berinteraksi yang sifatnya itu rasa syukur, maka kita berterima kasih. Atau apabila ketika kita minta tolong ada yang salah, kemudian kita mungkin minta maaf. Begitulah tradisi kita di pesantren, kita biasakan juga di madrasah agar ketika pulang kelak kalian menjadi anak-anak yang sopan. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah pada orang lain. Menggunakan bahasa kata yang santun dan beradab dalam membedakan hubungan dengan orang yang lebih tua atau teman sejawat. Tidak menggunakan kata-kata kotor dan kasar, cacian, serta pornografi. Bahasanya yang sopan, bahasanya juga tidak menyinggung. Ketika kepada orang yang lebih tua, maka menghormat dengan kalimat kata yang lebih sopan, lebih sesuai. Apalagi dengan Bapak Ibu guru atau temannya. Membiasakan berjabat tangan dengan kepala madrasah, guru, karyawan madrasah, ataupun dengan teman. Untuk sementara berjabat tangan karena dalam kondisi pandemi seperti ini tidak disarankan berlebihan atau sering, kecuali barangkali tangan sudah dijamin sudah bersih, memakai disinfektan atau sudah cuci tangan. Berikutnya adalah pasal 6 dan 7 saat upacara bendera, peringatan hari-hari besar, dan kegiatan keagamaan. Di sini madrasah membuat sebuah tata tertib agar kalian semua siswa diharuskan mengikuti upacara bendera dan apel dengan memakai seragam lengkap atau yang telah ditentukan oleh madrasah. Setiap siswa diharuskan mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh madrasah. Baik itu sifatnya bulanan atau insidentil, kegiatan-kegiatan seperti Muharram, seperti tahlil, pembacaan tahlil bagi ada yang duka, kabar duka, atau maulid Nabi dan lain sebagainya. Maka wajib mengikuti. Atau di atas tadi juga upacara bendera apel yang diadakan seminggu sekali atau 2 minggu sekali, atau upacara bendera yang sifatnya insidentil ketika hari-hari besar nasional. Berikutnya, setiap siswa wajib membaca doa awal masuk dan ketika menjelang pulang. Setiap siswa wajib mengikuti pembacaan Rotibul Haddad setiap hari Jumat pagi.
sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Ini agar senantiasa kita membaca Rutubul Haddad sebagai upaya batin agar sambung rasa kita pada para ulama salafus soleh, kemudian kepada leluhur kita, para pendiri Madrasah Aliyah, kemudian juga kepada baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga dengan wasilah atau penghubung para kekasih Allah tersebut atau bahkan Nabi Muhammad SAW, sehingga ilmu kita dapat mudah tercapai. Ada kesulitan, kita mendapatkan pertolongan dari Allah, kemudian ilmu kita kelak menjadi ilmu yang bermanfaat. Terakhir adalah larangan-larangan. Semua siswa dilarang merokok dan meminum minuman beralkohol. Ini jelas haram untuk beralkohol. Sedangkan merokok selama masih mencari ilmu dan sebagai status sebagai siswa Madrasah Aliyah, maka hukumnya dilarang atau haram dalam kaitan menghormati ilmu selama belajar di Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Singosari. Mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika, obat-obatan psikotropika, ini selain melanggar aturan madrasah juga tentunya tidak diperkenankan secara agama maupun hukum positif negara. Berpacaran di lingkungan di luar lingkungan atau di luar lingkungan madrasah, ini juga kita tahu bersama bahwa tidak diperkenankan. Berhubungan baik laki-laki dan perempuan ini terlalu dekat sehingga membawa kedekatan yang sehingga berpacaran atau hubungan-hubungan spesial ini sangat-sangat tidak diperbolehkan. Berkelahi baik perorangan maupun kelompok di dalam maupun di luar madrasah. Kita sebagai sesama siswa, sama warga madrasah, atau bahkan ukhuwah Islamiyah sama orang muslim, atau ukhuwah basyariyah insaniyah sesama manusia, tentunya kita bila ada salah maka perlu ditabayunkan, perlu ditanyakan dan dibicarakan dengan baik. Jangan sampai terbawa emosi kemudian berkelahi. Ini sangat-sangat bukan karakter madrasah siswa Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Singosari. Mencoret-coret dinding bangunan madrasah, vandalisme, ini sangat tidak disarankan, sangat-sangat tidak diperkenankan. Ini mengotori, merusak tatanan sarana dan prasarana madrasah. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina atau menyapa antar sesama siswa atau warga madrasah dengan sapaan atau panggilan tidak senonoh, tidak diperkenankan. Membawa, membaca, menonton, mengedarkan bacaan gambar sketsa audio atau video pornografi, ini tentunya melanggar syariat agama, juga melanggar tata tertib madrasah. Membawa kartu alat judi dan bermain judi di lingkungan madrasah, ini juga melanggar aturan agama. Nah, yang terakhir ini adalah kebijakan madrasah bahwa siswa kita hampir 80% adalah siswa atau santri, sehingga kolaborasi antara pesantren dan madrasah menggunakan aturan tidak diperkenankan atau mengaktifkan handphone untuk siswa di lingkungan madrasah. Tetapi kalau menggunakan laptop diperkenankan, atau tablet atau laptop yang mendapatkan izin dari madrasah, maka diperkenankan. Meminta uang dengan paksa kepada temannya, ini adalah perilaku yang tidak diperkenankan. Mencuri barang atau uang milik orang lain, tentunya as-sariq was-sariqatu, orang-orang yang mencuri secara syariat agama juga tidak diperbolehkan, tentunya di madrasah juga sangat-sangat dilarang. Bermain PlayStation, dingdong, dan permainan sejenis dengan masih memakai seragam madrasah atau tidak, namun masih
jam KPM madrasah. Karena menjadi tanggung jawab madrasah, maka selama KPM berlangsung mulai jam 7:04 sampai jam 14:15, maka siswa tidak diperkenankan bermain PlayStation dan sejenisnya karena akan membawa dampak yang perilaku yang tidak baik bagi siswa, juga akan membawa image yang tidak baik untuk madrasah. Dan tambahan pasal 9, rambut siswa laki-laki dinyatakan panjang apabila bagian rambut belakang melewati kerah baju dan apabila disisir ke arah depan menutupi seluruh dahi atau kening. Maka jelas batas-batas rambut panjang bagi laki-laki itu sampai kerah baju yang di belakang, untuk yang di depan sampai menutupi kening. Maka jangan sampai lebih dari itu. Dikategorikan kartu alat judi adalah semua jenis alat permainan judi, tidak diperkenankan. Sepatu dinyatakan hitam penuh, alas boleh berwarna putih dengan catatan warna hitam dominan 90%. Ini adalah tambahan bahwa sepatu dominan 90% berwarna hitam, anak-anakku ya. Pemanggilan orang tua siswa tidak dapat diwakilkan. Apabila telah memenuhi poin-poin pelanggaran sampai batas poin-poin pelanggaran, maka siswa akan dipanggil, dikomunikasikan dengan orang tua. Selanjutnya, di sini atau di buku panduan Matsama telah ada skor pelanggaran tata tertib siswa MA Al-Ma'arif Singosari. Juga ada beberapa yang telah disesuaikan. Maka jenis-jenis pelanggaran ini apabila dilakukan akan diakumulasi mulai dari 25, 20, 50 sampai 100. Apabila sampai 100 maka akan poin terakhir ini akan dinyatakan dikeluarkan dari madrasah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian tidak sampai melanggar peraturan yang ada, dan kita berharap semuanya fitrah kalian kita jaga, fitrah kalian kita selamatkan, kita kawal bersama. Anak-anakku, kita belajar ilmunya agar lebih manfaat dan kita belajar secara fokus dan optimal dengan mengikuti tata tertib yang telah disusun oleh tim tatib di Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Singosari. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.